Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi pecahan. Pada pertemuan pertama akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, maka dengarkanlah informasi berikut ini. Pertama-tama, adik-adik diharapkan mampu mengikuti video pembelajaran yang ditampilkan. Kedua, diharapkan setiap individu atau kelompok mengamati dan menyimak video pembelajaran. Dan ketiga, catatlah poin-poin penting dari video pembelajaran. Oleh karena itu, kepada adik-adik semua untuk semangat dan bisa memperhatikan video pembelajaran berikut ini. Sebagai kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sejenis dan tak sejenis. Untuk indikatornya, yaitu memahami konsep pecahan, bentuk-bentuk pecahan. Kemudian, menjelaskan dan melakukan cara penjumlahan dan pengurangan pecahan yang sejenis dan tak sejenis. Untuk kompetensi keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Sebagai indikatornya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Pertama-tama, Bapak akan menjelaskan apa itu pecahan. Pecahan disimbolkan dengan A per B. A dikenal dengan pembilang atau banyaknya bagian yang terbagi atau diambil. Dan B itu disebut dengan penyebut, yaitu banyaknya semua bagian. Coba kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Rudy memiliki apel. Dia akan membagikan apel itu sama banyak untuk Johnny. Lalu, Rudy akan memotong apel itu menjadi dua bagian sama besar. Setelah dipotong, maka apel itu menjadi dua bagian, yang mana Rudy mendapatkan setengah bagian dan Johnny juga mendapatkan setengah bagian. Nah, dari gambar ini menjelaskan bahwa masing-masing mendapatkan 1/2 atau setengah apel. Ilustrasi yang diberikan pada gambar ini menjelaskan kepada kita bahwa kita telah mengenal pembahasan apa itu pecahan. Nah, sekarang menurut kalian pecahan itu apa sih? Dapat disimpulkan bahwa pecahan adalah suatu bagian utuh yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Nah, sekarang sudah jelaskan apa itu pecahan? Sekarang kita nanti masuk pada pembelajaran, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pertama, kita akan bahas tentang bentuk-bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa. Nah, apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh, pecahan 1/2 menunjukkan 1 kecil terhadap 2 disebut sebagai pecahan biasa. Contoh kedua, yaitu 3/4 menunjukkan 3 itu kecil terhadap 4. Nah, sehingga dapat disebut sebagai pecahan biasa. Nah, kedua contoh ini melambangkan tentang bentuk-bentuk pecahan biasa. Lalu bagaimana jika pecahan 5/2 yang menunjukkan 5 itu besar terhadap 2? Disebut pecahan apakah itu?
Nah, itu akan menjadi PR dari anak-anak semua. Nah, dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa pecahan biasa dapat dituliskan menjadi A per B, dengan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Sekarang pecahan campuran. Apa sih definisi dari pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh, pecahan 5/2 menunjukkan bahwa 5 besar terhadap 2 disebut sebagai pecahan campuran. Nah, kalau dituliskan menjadi 21/2. Nah, ini jelaskan. Kemudian pecahan 10/4 menunjukkan 10 itu besar terhadap 4 disebut sebagai pecahan campuran yang dapat dituliskan 2/4. Sekarang, bagaimana jika pecahan 0,5 disebut pecahan apakah itu? Nah, untuk kelompok bisa didiskusikan dan dibahas dalam kelompoknya. Sehingga kita dapat menuliskan pecahan campuran yaitu A, B per C. Dengan A adalah bilangan bulat, B adalah pembilang, dan C adalah penyebut. 3 adalah pecahan desimal. Nah, pada bagian ini, nanti Bapak menyuruh kalian untuk memahami apa itu pecahan desimal. Di sini dijelaskan bagaimana dengan pecahan desimal dan apa itu pecahan desimal. Nah, oleh karena itu, bagian ini menjadi tugas adik-adik semua. Saya yakin kalian bisa bekerja sama dalam tim untuk bisa mendiskusikan tentang pecahan desimal. Sekarang kita masuk pada penjumlahan pecahan. Bapak beritahu bahwa konsep dalam penjumlahan pecahan adalah penyebutnya wajib sama. Apabila penyebutnya tidak sama, maka tugas kita adalah mencari KPK terlebih dahulu untuk menyamakan penyebutnya. Coba perhatikan kedua ilustrasi ini. Ada dua gambar anak yang masing-masing memiliki ukuran pecahan melon yang berbeda-beda. Edo membawa buah melon 1/8 bagian, kemudian Benny membawa melon setengah bagian. Mereka ingin menggabungkan buah melon yang mereka bawa. Sekarang bantulah Edo dan Benny agar bisa menemukan hasil gabungan pecahan tersebut. Pertama, menurut kamu ada berapa cara untuk menyamakan penyebut dari pecahan tersebut serta berapa cara penyelesaian? Kemudian, buatlah soal menggunakan 3 bilangan pecahan penjumlahan dengan penyebut jika disamakan menjadi 8. Nah, cara ini merupakan cara agar adik-adik bisa mampu kreativitas dalam mencari permasalahan dan solusi yang banyak. Nah, coba kita perhatikan gambar ini ketika mereka menggabungkan, lalu berapakah hasilnya? Dari ilustrasi sebelumnya, kita dapat menuliskan yaitu 1/8 ditambah dengan setengah bagian. Nah, cara satu adalah mencari KPK dari 8 dan 2. Nah, pertama-tama kelipatan 8 itu ada 8, ada 16, ada 24, 32, dan sampai seterusnya. Kemudian kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Sehingga kita mencari di sini yaitu KPK yang bilangannya kecil, yaitu 8, dan sama-sama mempunyai angka yang sama. Jadi 8, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa KPK dari 8 dan 2 adalah 8. Jadi 1/8 ditambah dengan setengah dengan KPK 8
kita dapat mengoperasikannya, yaitu 8 dibagi dengan 8 dikali dengan 1/8 ditambah 8 dibagi 2 dikali 1/8, sehingga hasil dari operasi pembagian 8 dibagi 8 dikali 1/8 adalah 1/8, dan hasil dari 8 dibagi 2 dikali 1/8 hasilnya 4/8, sehingga jumlahnya adalah 5/8. 5/8 itu kalau kita ingat kembali termasuk pecahan apakah itu? Campuran, biasa, atau desimal? Oke, kalian diskusikan di kelompok kalian. Nah, cara kedua untuk memperoleh hasil penjumlahan adalah pertama, 1/8 ditambah 1/2 itu kita cari penyebutnya dengan cara kita kalikan antar penyebut. Jadi penyebut 8 dan 2 kita kalikan menjadi 16. Nah, jadi 1/8 ditambah dengan 1/2 itu sama dengan 16, kita bagi dengan 8 dikali 1/16, seterusnya 16 dibagi dengan 2 dikali dengan 1/16. Lalu kita jumlahkan sehingga menghasilkan 2/16 ditambah 8/16. Sehingga 2 ditambah 8 hasilnya adalah 10/16. Lalu 10/16 ini kita sederhanakan dengan pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, sehingga hasilnya adalah 5/8. Nah, cara ketiga. Pada cara ketiga, 1/8 ditambah setengah bagian. Itu kita bisa gunakan cara, misalkan KPK dari 8 dan 2 adalah paling sederhananya 8. Maka kita cari pembilang penyesuaian. Bagaimana sih cara pembilang penyesuaian? Artinya kita lakukan pembagian terhadap pecahan dengan nantinya membalik pecahan tersebut. Nah, coba perhatikan. 8 kita bagi dengan 8/1. Nah, ini telah membalik. Nah, sehingga kalau kita selesaikan menjadi 8/8, hasilnya adalah 1, maka pembilangnya adalah 1. Nah, seterusnya kita lakukan pembagian terhadap pecahan setengah dengan cara membalik, sehingga 8 dibagi 2/1 hasilnya 8/2 dan hasilnya 4. Nah, pembilangnya adalah 4, sehingga 1/8 ditambah setengah itu hasilnya yaitu 1/8 ditambah 4/8 sama dengan 5/8. Yang artinya 1/8 itu hasilnya adalah 1/8 masih menetap, dan inilah dia. Nah, kemudian hasil dari pembilang penyesuaian dari setengah itu adalah hasilnya tadi 4 pembilangnya, sehingga 4 itu inilah hasilnya. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan menjadi 5/8. Nah, bagian B yaitu buatlah soal menggunakan 3 bilangan pecahan penjumlahan dengan penyebut jika disamakan menjadi 8. Nah, perhatikan contoh yang Bapak berikan. Bapak menggunakan ada yang setengah, ada yang 3/4, dan 5/8. Lalu Bapak mau mencari tahu apakah penyebut 2, 4, dan 8 itu mendapatkan KPK 8. Jika tidak, nanti Bapak akan menukar. Nah, KPK dari 2 dan 4 serta 8 adalah 8. Nah, sehingga setengah ditambah 3/4 ditambah 5/8 itu kita bisa selesaikan dengan kita melakukan operasi dengan KPK 8. Pertama, yaitu kita melakukan operasi 8 dibagi 2 dikali 1/8, itu nanti hasilnya 4/8. Dan seterusnya kita lakukan operasi terhadap pecahan 3/4
dan 5/8, sehingga diperoleh 4 ditambah 6 per 5 ditambah 5/8. Kalau dijumlahkan menjadi 15/8. Nah, ini bentuk satu cara untuk mencari 3 bilangan pecahan yang KPK-nya nanti 8. Nah, adakah cara lain atau contoh pecahan lain yang bisa kita samakan menjadi 8 penyebut? Nah, soal lain yaitu 6/8 ditambah 3/4 ditambah 1/4. Nah, kalau kita cari penyebut dari 8, 4, dan 4 adalah KPK dari 8, 4, dan 4 adalah 8. Nah, sehingga 6/8 ditambah 3/4 ditambah 1/4 sama dengan KPK-nya 8, maka kita lakukan operasi terhadap pecahan 6/8 dan dihasilkan 6 ditambah 6 ditambah 2/8. Nah, kalau dijumlahkan menjadi 14/8. Nah, sederhanakan dengan bilangan yang sama menjadi 7/4. Perhatikan ilustrasi gambar yang ada pada bagian ini. Pada bagian ini ada 2 orang laki-laki yang memiliki tugas yang diperintahkan oleh seorang ibu. Ibu menyuruh Anton dan Rudy untuk mengambil air di sungai sebagai penyediaan cucian piring. Rudy hanya mampu membawa 4/2/3 liter setiap jalan. Beberapa tempat ukuran air yang mereka sediakan adalah ada yang setengah liter, ada yang 1/3 liter, 1/4 liter, 2/3 liter, sampai ada yang 1/6 liter. Pertanyaan, ada berapa cara Anton mengukur banyaknya air agar sesuai dengan ukuran kemampuan Rudy? Nah, untuk memahami hal ini, mari kita simak penjelasan berikut ini. Diketahui ukuran tempat yang tersedia adalah setengah liter, 1/3 liter, 1/4 liter, 2/3 liter, 3/4 liter, 5/6 liter, 2 liter, dan 1/6 liter. Yang ditanya, berapa cara mengukur banyaknya air yang 2/3 liter? Cara pertama, dia mengambil 2 liter. Ya. Kemudian, dia mengambil yang 5/6 liter dan 1/6 liter, sehingga kalau dihitung menjadi 1 liter. Kemudian dia menggunakan ukuran yang 1/3 liter dan 2/3 liter, sehingga kalau dijumlahkan menjadi 1 liter. Lalu dia menggunakan ukuran yang 2/3 liter. Nah, kalau kita hitung 2 liter ditambah 1 liter ditambah 1 liter ditambah 2/3 liter menjadi 4/2/3 liter. Dengan ukuran 2 liter, 5/6 liter, 1/6 liter, 1/3 liter, 2/3 liter, sebanyak 2 ukuran. Nah, ini bentuk ukuran yang digunakan untuk bisa memaksimalkan banyaknya air yang bisa dibawa oleh Anton. Nah, kita coba dengan cara yang kedua. Bagaimana cara Anton menggunakan ukuran agar nanti terpenuhi yang 4/2/3 liter? Pertama, dia menggunakan dengan memodelkan 1/6 liter itu sebanyak 2, sehingga menghasilkan 2/6 liter. Lalu dia menggunakan yang ukuran 5/6 liter sebanyak 2, sehingga kalau dikalikan menjadi 10/6 liter.
Lalu dia menggunakan ukuran 2/3 liter sebanyak 3, sehingga menghasilkan 6/3 liter menjadi 2 liter. Lalu dia menggunakan 2/3 liter lagi. Nah, kalau kita hitung 2/6 liter ditambah 10/6 liter ditambah 2 liter ditambah 2/3 liter, maka jadi jumlahnya adalah 2 ditambah 2/6 ditambah 10/6 ditambah 2/3 sama dengan 4/2/3 liter. Dengan ukuran masing-masing 1/6 liter sebanyak 2, 5/6 liter sebanyak 2, 2/3 liter sebanyak 4. Nah, kira-kira adakah cara lain selain yang Bapak berikan di sini? Kalau ada, tuliskan di lembaran kertas kalian masing-masing. Setelah pembelajaran kita selesai, maka dikumpulkan kepada Bapak semua. Nah, sekarang kita masuk pada pengurangan pecahan. Konsep pengurangan pecahan tidak jauh berbeda dengan konsep penjumlahan pecahan. Nah, sebagai tipsnya, untuk menyelesaikan pengurangan pecahan biasa dan campuran, caranya sama seperti penjumlahan pecahan biasa dan campuran. Apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menyamakan KPK dari kedua penyebut atau lebih. Nah, coba perhatikan pengantar pembelajaran kita. Ada dua gambar yang memiliki bentuk pecahan yang berbeda. Nah, hal ini kira-kira berapakah hasil pengurangan pecahan tersebut? Nah, kita dapat memodelkannya dalam bentuk bilangan, yaitu 3/4 dikurang dengan 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal melakukan proses pengurangan. Nah, dari hasil ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hasilnya adalah 2/4, atau kita bisa menggambarkan dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya Andi mengambil sebuah apel di meja. Kemudian Andi memotong apel tersebut menjadi 5 bagian sama besar. Andi hanya mengambil 2 bagian, sisanya akan diberikan kepada Erin. Kira-kira ilustrasinya seperti ini. Lalu dilakukan pemotongan dan akan membagi menjadi beberapa bagian, yaitu menjadi 5 bagian sama besar. Nah, kira-kira berapa bagian apel yang diterima Erin jika dinyatakan dalam bentuk pecahan? Nah, bagaimana cara kita untuk bisa memperoleh bagian yang diterima oleh Erin? Nah, kita misalkan satu bagian dikurang dari 2/5 bagian yang dimakan oleh Andi. Nah, untuk memudahkan kita dalam penyelesaian ini, maka satu kita ubah dalam bentuk pecahan. Nah, yang nanti bila dibagi atau diselesaikan akan kembali ke dalam bentuk bilangan 1. Nah, yaitu 1/1. Nah, kalau kita selesaikan akan ke bentuk 1 juga. Sehingga dengan cara ini akan memudahkan kita dalam proses pengurangan pecahan. Sehingga 1/1 dikurang 2/5 menjadi 5/2 dikurang 5 sama dengan 3/5. Nah, inilah cara kita dalam menemukan sisa bagian yang dimiliki oleh Erin sebanyak 3/5 bagian. Bunda memotong sebuah apel menjadi 5 potong sama besar. Kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu Dava memakan 3 potong apel dan sisanya milik Bunda. Bagian apel yang dimakan Bunda adalah sebanyak. Nah, bagaimana cara kita melihat
bagian apel yang menjadi milik Bunda, kita misalkan satu bagian apel dikurang menjadi 3/5 bagian. Nah, kita upayakan satu ini kita rubah dalam bentuk pecahan. Jadi satu persatu. Kalau kita pun dapatkan hasilnya kembali ke bentuk semula, yaitu 1. Nah, sehingga 1/1 dikurang 3/5 itu sama dengan menemukan KPK yaitu 5, maka 5 dikurang 3/5 sama dengan 2/5. Maka dapat dimodelkan dalam bentuk gambar seperti ini. Artinya milik Dafa adalah 3 bagian dari 5 dan milik Bunda menjadi 2 bagian dari 5. Nah, kira-kira itulah bentuk ilustrasi untuk bisa menemukan atau menyelesaikan pengurangan pecahan. Perhatikan gambar ini. Pada gambar tersebut ada sebuah kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan oleh seorang ibu dan seorang pedagang. Bu Ida berbelanja di pasar sebanyak 7/12 kg. Belanjaannya berupa buah dan sayuran. Jika 1/8 kilogramnya berupa buah, berapa banyaknya sayuran yang dibeli oleh Bu Ida? Nah, bagaimana kita bisa memahami ilustrasi soal seperti ini? Pertama-tama kita harus bisa mengetahui apa yang ada pada ilustrasi soal tersebut. Pertama, ada 7/12 kg belanjaan ibu, yang mana terdiri dari buah dan sayuran. Yang 1/8 kilogramnya adalah buah. Yang menjadi pertanyaan, yaitu banyak jumlah sayur. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Dapat kita tuliskan 7/12 itu dikurang dengan 1/8 bagian. Sehingga cara pertama mencari KPK dari 8 dan 12-nya. Dengan kelipatan 8 yaitu ada 8, 16, 24, 32, 40, 48 dan seterusnya. Dan kelipatan 12 ada 12, 24, 36, 28 dan seterusnya. Nah, lihatlah yang mana bilangan yang sama-sama ada dan paling kecil. Nah, kebetulan yaitu 24. Nah, selanjutnya jadi untuk 7/12 dikurang dengan 1/8 sama dengan 24 dibagi 12 dikali 7/24 dikurang 24 dibagi 8 dikali 1/24. Sehingga 14/24/3/24 diperoleh jadi 11/24. Nah, kira-kira bentuk ini apakah pecahan biasa, campuran, atau desimal? Jadi, banyak sayur adalah 11/24 kg. Perhatikan ilustrasi gambar ini. Bu Endang mempunyai 5/4 kg tepung terigu. Tepung terigu itu digunakan untuk membuat kue 4,5 kg. Bantulah Bu Endang menghitung sisa terigunya. Diketahui ada 5/4 kg stok tepung terigu. Lalu 4,5 kg tepung terigu itu dipakai. Yang menjadi pertanyaan adalah berapa sisa terigu tersebut? Nah, dapat dituliskan yaitu 5/4 dikurang dengan 4,5. Nah, pertama-tama kita mencari KPK dari 4 dan 2 dengan kelipatan 4 yaitu 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Carilah kedua bilangan yang sama-sama ada yaitu 4. Nah, selanjutnya dapat kita katakan bahwa KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Nah, tugas kita sekarang adalah mengubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Bagaimana prosesnya? Yaitu
yaitu 4 dikali 5 ditambah 1 per 4 dikurang 2 dikali 4 ditambah 1 per 2. Hasil dari 4 kali 5 tambah 1 per 4 itu adalah 21 per 4. Dan hasil dari 2 kali 4 tambah 1 per 2 itu adalah 9 per 2. Nah, tadi KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Sehingga 4 dibagi 4 dikali 21 per 4 dikurang 4 dikali bagi 2 dikali 9 per 4. Nah, hasilnya adalah 21 per 4 dikurang 18 per 4. Karena penyebutnya telah sama, maka kita melakukan pengurangan. Sehingga hasilnya adalah 3 per 4. Jadi sisa tepung terigu milik Bu Endang adalah 3 per 4 kg. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan coklat yang terdiri dari 3 batang. Dora memiliki 3 batang coklat. 3 coklat tersebut akan dipotong menjadi beberapa bagian dan semuanya akan diberikan kepada 6 teman dekatnya. Nah, kira-kira inilah teman dekatnya yang 6 orang tersebut. Berapa bagian coklat yang didapat masing-masing temannya jika yang diterima tidak sama? Artinya dalam konteks ini adalah masing-masing temannya memiliki bagian yang berbeda-beda. Menurut kalian, bagaimana cara kalian membaginya? Ayo kita coba perhatiin. Dari ilustrasi cerita dapat kita ketahui ada 3 batang coklat dan pertanyaan berapa bagian diterima masing-masing temannya dengan ukuran yang berbeda. Alternatif jawaban yang mungkin pertama, Dora akan membagikan kepada temannya dengan ukuran yang berbeda. Ada dia berikan 1/4, ada 3/4, ada setengah, ada 1/4, ada 3/4, dan setengah bagian. Ukuran yang diberikannya kepada temannya ini memiliki ukuran yang berbeda yang tidak semua sama. Lalu bagaimana kita bisa memastikan bahwa ukuran yang diberikan adalah habis terhadap 3 batang coklat tersebut? Pertama-tama kita cari KPK dari penyebut itu, yaitu 4. Sehingga kita lakukan operasinya sehingga diperoleh 1 tambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2 per 4. Ketika dijumlahkan menghasilkan 12 per 4. Nah, hasilnya adalah 3 bagian. Sehingga jelas bahwa pembagian yang dilakukan Dora itu habis semua oleh 3 batang coklat. Cara kedua, 3 batang coklat ini diberikan dengan pertama ada yang 1 bagian, ada yang setengah bagian, sepertiga bagian, sepertiga bagian, sepertiga bagian, dan setengah bagian. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pembagian yang diberikan Dora kepada temannya itu benar? Nah, pertama kita cari penyebut dari 2, 3, 3, 3, dan 2, yaitu 6. Sehingga hasilnya kalau kita selesaikan yaitu 18 dikurang 6 dikurang 3 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 3 per 6. Sehingga dapat diperoleh yaitu 0 per 6 sama dengan 0. Artinya tidak ada sisa yang tersisa terhadap pembagian yang diberikan kepada temannya. Sehingga dapat kita simpulkan dengan cara pertama ada yang 1/4, 3/4, setengah, 1/4, 3/4, dan setengah. Pada cara kedua dia memberikan dengan model yaitu ada yang 1 bagian, setengah, sepertiga, 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 dan setengah bagian. Sekarang
Buatlah soal menggunakan 3 bilangan pecahan, penjumlahan atau pengurangan dengan penyebut jika disamakan menjadi 12, minimal 2 soal. Nah, sebagai penugasan kita, yaitu pada pembelajaran hari ini, nanti anak-anak saya akan mengerjakan bagian LKS yang telah Bapak berikan dan sediakan. Setiap individu akan memberikan jawabannya dan ada juga yang menjadi kegiatan pada kelompok diselesaikan. Semoga dengan video pembelajaran dapat memberikan peningkatan pembelajaran anak-anak saya dan kreativitas dalam pemecahan serta ide dalam memecahkan suatu masalah lebih meningkat lagi. Atas perhatian, Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi.